Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 50. Via, ujar Satria memanggil, lalu mengikuti langkahnya keluar dari kerumunan. Sofia berlari, lalu berhenti ketika dia melihat dua mobil bagus yang berjejer di pinggir lapangan. Dan seorang pria yang bersandar pada salah satu mobil itu. Arfan? Gumamnya. Arfan tersenyum. Hai, apa kabar? Sapanya tanpa canggung. Bagaimana kalian bisa? Oh, dia lupa Satria itu siapa. Pria itu bisa menemukannya dimanapun. Apalagi dengan bantuan Arfan, tampaknya mereka sudah berbaikan. Sofia tak ingin bertanya lagi. Dia segera berjalan tergesa, menuju rumah bibinya di ujung jalan. Arfan terdiam, lalu menoleh kepada Satria yang masih tertegun. Lalu menggendikkan kepalanya, menyuruh atasannya itu untuk mengejar, yang kemudian dituruti oleh Satria. Arfan menghela napas dalam. Drama gumamnya, kemudian masuk ke dalam mobil, dan memerintahkan sopir untuk menjalankan mesin beroda 4 itu. Satria menempelkan kepalanya pada daun pintu yang tertutup rapat. Vi, panggilnya, sambil mengetuk pintu dengan pelan. Maaf, katanya. Sayang. Maafkan aku, ucap Satria lagi. Tak ada balasan dari dalam. Arfan dan Bibi saling pandang. Setelah mendapat penjelasan dari Arfan, bahwa Satria adalah suami keponakannya, Bi Rahayu mengizinkan mereka masuk. Bik Rahayau menatap seorang pria dewasa yang menyandarkan kepalanya ke pintu, sambil memohon maaf kepada si penghuni kamar, membuat hati perempuan 60 tahun itu tersentuh. Bibi menyentuh pundak Satria, dan meminta pria itu untuk mundur. Lalu dia mengetuk pintu kamar keponakannya. Via. Ini Bibi. Buka pintunya, nak. Ucapnya lembut. Belum ada jawaban. Via. Klek. Pintu terbuka sedikit. Tolong katakan kepadanya untuk pulang. Tidak usah menemui aku lagi, ucap Sofia dengan suara bergetar. Jangan bicara begitu, sayang, ujar sang bibi menyela. Suruh dia untuk pulang, Bik. Aku tidak ingin bertemu dia, ulangnya lagi. Via, sayang aku minta maaf. Bruk. Pintu ditutup rapat lagi tepat di depan hidung Satria. Sofia bersandar di belakang pintu, tangisnya kembali pecah. Kata-kata itu kembali terngiang di telinganya. Saat Satria melontarkan kalimat menyakitkan, yang seumur hidup takkan pernah dia lupakan. Sedangkan pria itu telah berjanji, tidak akan lagi mengungkit masa lalu yang pernah dia jalani. Tapi buktinya dia ingkar janji, karena kecemburuan telah membuatnya melupakan janjinya kepada Sofia. Jantung Sofia terasa diremas-remas ketika dia mengingat itu, rasanya sakit dan ngilu. Mungkin jika orang lain yang mengatakannya perempuan itu tidak akan peduli. Tetapi dia adalah Kak Nikonya, yang telah mengetahui segalanya, bahkan jauh sebelum mereka kembali bertemu setelah sekian lama. Pintu kembali diketuk. Vi. Satria memanggil lagi. Pergilah, pulang ke tempat asalmu. Jangan mengikuti aku tidak berarti apa-apa bagimu. Suara Sofia terdengar getir. Via, dengarkan aku. Aku sudah cukup mendengar segalanya. Bagiku semuanya sudah jelas, aku tak pantas bagimu. Kamu sangat jauh dari jangkauanku, ujar Sofia kembali membalas. Satria terdiam. Dua orang yang menyimak kejadian itu hanya bisa menghela napas pelan. Apa sih yang dia lakukan sampai Via semarah itu? Tanya Bibi mencoba mencari tahu. Percayalah, ibu tidak mau tahu. Kalau ibu tahu mungkin kejadiannya akan sama seperti pertunjukan di depan kita ini. Bibi mencebik. Apa dia anaknya Pak Nikolas? Tanya Bibi memulai lagi percakapan setelah beberapa saat. Ibu kenal dengan Pak Nikolas? Tanya Arfan. Pernah ketemu dulu, sewaktu mengantarkan jenazah Harini dan Surya, jawabnya. Pak Nikolas masih hidup? Ucap Bibi bertanya lagi. Arfan mengangguk. Saya kira sudah meninggal sejak terakhir ada kabar beliau koma. Masih ada dan masih sehat,
Kok ibu tahu Pak Nikolas pernah koma? Tanya Arvan Hervan. Anak buahnya yang bilang waktu mengantarkan uang bulanan. Arvan mengangguk. Saya baru tahu akhir-akhir ini, soalnya saya baru bergabung dengan Pak Satria 7 tahun belakangan, ujar Arvan menimpali. Saya juga baru tahu kalau komanya Pak Nikolas dulu, gara-gara bertemu Via yang dia kira Arini. Kalau beliau nggak koma, mungkin Via bisa dari dulu pulang ke sini, tukas Bibi dengan santainya. Tubuh Arvan menegang, maksud ibu? Via bilang, 10 tahun yang lalu dia ketemu Pak Nikolas waktu lagi magang di hotel di Jakarta. Terus? Tanya Arvan mengerutkan dahi. Tapi Pak Nikolas tiba-tiba pingsan setelah menyebut nama Arini. Via langsung lari cari bantuan. Sementara Pak Nikolas, dia titip ke seseorang yang kebetulan lewat. Tapi pas Via kembali, Pak Nikolas sudah dibawa ke rumah sakit. Arvan tertegun. Bukankah yang mereka temukan di lift waktu itu bersama Pak Nikolas adalah Bu Lara? Maaf, Bu. Kejadiannya kapan? Tanya Arvan. Via bilang waktu dia masih SMA. Arvan terdiam lagi. Menimbang dan memperkirakan waktu yang mungkin hampir bersamaan. Mungkin ada dua kejadian yang sama dalam kurun waktu 10 tahun itu? Bisa jadi. Yang dia ketahui. Hotel tempat kejadian itu adalah hotel besar taraf internasional di Jakarta, hal apapun bisa terjadi di sana. Mungkin. Tapi Pak Nikolas tidak pernah membahas itu waktu bertemu dengan Via, selain membicarakan Bu Arini. Iya, Via juga bilang begitu. Sepertinya Pak Nikolas lupa. Arvan mengangguk-angguk. Via, kalau kamu begini terus, kasihan Dikta. Dia kangen mamanya, ujar Satria kembali mencoba. Tangis Sofia terdengar mereda, idenya menggunakan Dikta sepertinya berhasil. Dia memintaku untuk membawamu pulang, ucap Satria lagi. Kamu bisa marah kepadaku, tapi jangan acuhkan Dikta, dia membutuhkanmu, sayang. Bujuk Satria lagi, dan sukses menghentikan tangisan Sofia. Klek! Pintu terbuka sedikit pada hampir subuh, Sofia mengintip keadaan ruang tengah lewat celah pintu yang terbuka sedikit. Ruang tengah terlihat remang-remang dan sepi. Sofia terdiam sebentar dan berpikir. Dia masih di sana atau tidak? Lalu dia memutuskan untuk keluar. Dan apa yang dilihatnya, sungguh menggoyahkan hatinya yang selembut kapas. Satria masih berada di sana, dia tidur terlentang di kasur lantai. Wajah tegasnya terlihat begitu lelah, mungkin karena perjalanan berjam-jam dari Jakarta. Belum lagi jalan yang tak mudah dilewati yang membuat tubuh terasa remuk. Sudah bangun? Suara bariton di sisi lain membuyarkan lamunan Sofia. Dia menoleh. Arvan yang tadi terbaring di kursi panjang, tampak telah duduk entah sejak kapan. Mereka saling pandang untuk beberapa saat, sebuah senyuman terbit di bibir Arvan. Senyuman paling manis yang pernah terlihat dari pria 30 tahun itu. Dengan mata sayu dan wajah khas bangun tidur, dan rambut ikalnya yang agak berantakan. Pulanglah, katanya. Sofia tak menjawab, dia buru-buru pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan saat dia kembali, tampak Satria pun sudah bangun menunggu. Via, dia bangkit. Sofia tak menggubris, dia buru-buru masuk ke dalam kamar. Namun kali ini dia tak menutup kamarnya dengan rapat seperti semalam. Satria bangun dari duduknya, dan langsung berjalan menuju pintu kamar. Mendorongnya perlahan hingga terbuka dan dia bisa masuk. Lalu dia berdiri merapatkan punggungnya ke pintu, menatap Sofia yang sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk, lalu menyisirnya dengan perlahan. Via, aku, ucap Satria berjalan mendekat. Aku mau pulang, ujar Sofia dengan suara yang masih ketus. Satria berhenti, tepat beberapa langkah di belakang perempuan itu. Aku mau pulang, Sofia mengulang kata-katanya, lalu berbalik. Satria mengangguk, baik, kita pulang, ucapnya terbata dia lebih mendekat lagi. Sofia mundur 2 langkah ke belakang. Tangannya terulur memberi isyarat kepada pria itu untuk tidak mendekat. Jangan mendekat, katanya. Satria berhenti, ia menatap wajah yang sekian hari tak dia lihat. Segala rasa menyeruak dalam dada. Rindu, sudah pasti. Rasanya seperti ingin mati saja karena terlalu rindu, tapi rasa bersalah lebih mendominasi.
Karena telah salah menilai, karena telah mengedepankan ego dan emosi, karena lebih memilih membiarkan cemburu menguasai. Dan lebih memilih mempercayai drama murahan yang diatur lara. Satria menatap lekat seluruh wajah Sofia, seperti sedang memindai kalau-kalau ada yang dia lewatkan. Lalu, bruk! Dia jatuh berlutut di depan perempuan itu. Kepalanya mendongak. Maafkan aku, ucap Satria meledos. Sofia hanya menghela napas. Sayang, ucap Satria mencoba meraih tangannya. Sofia menggeleng pelan, kamu tidak pantas berlutut di hadapanku. Via, kamu Satria Nicholas Mahardika, dunia ada dalam genggamanmu. Tidak pantas orang sepertimu berlutut di hadapan perempuan seperti aku. Kata-katanya pelan, namun sukses merobek hati Satria. Ingat kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya. Setelah tangis haru antara Bibi dan Sofia, yang baru mengetahui bahwa dirinya masih memiliki satu-satunya keluarga dari ibunya. Mereka pun pagi-pagi berangkat setelah sarapan. Sering-seringlah kemari menengok bibimu ini, ucap Bibi sambil memeluk erat keponakannya. Sofia mengangguk, tetesan air lolos dari sudut matanya. Terima kasih, ucapnya lirih. Bibi mengusap pipi perempuan itu dengan sayang. Cepatlah berbaikan, tidak baik marah berlama-lama. Dosa, ucap sang bibi. Lalu mereka pun pergi. Suasana di dalam mobil begitu hening, tak ada yang ingin berbicara sedikit pun. Sofia bersama Satria berada pada mobil yang sama, sementara Arfan memilih untuk menaiki mobil yang satunya. Sengaja tidak ingin menyimak drama suami istri itu lebih lanjut. Beruntung dirinya memutuskan untuk membawa dua mobil, sekedar untuk berantisipasi jika saja terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Tapi memang itu sangat berguna, sebagai tempatnya menghalau sesak yang mendera hati. Ah, kadang cinta menjadikan manusia menjadi begitu bodoh dan konyol. Batin Arfan meledos, sambil mengatur MacBook dan ponselnya, agar segera tersambung dengan koneksi internet, kemudian mengirim pesan pada seseorang, untuk menyelidiki peristiwa di lift sebuah hotel 10 tahun yang lalu. Rasanya mustahil, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Siapa tahu ada kejutan istimewa yang sedang menanti setelah ini. Memangnya apa urusanku menyelidiki ini semua? Tapi aku penasaran, bagaimana kalau itu benar? Bagaimana kalau yang selama ini dipikirkan Pak Nicholas ternyata salah? Bagaimana kalau? Arg. Memusingkan. Arfan bergumam sendiri. Sopir di depan sesekali melirik, melihat atasannya mengacak rambutnya sendiri. Mereka tiba di depan rumah orang tua Sofia hampir petang. Teriakan nyaring Dikta, menyambut begitu mereka keluar dari dalam mobil. Gadis itu melompat ke pelukan ibunya yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Sofia memeluk erat tubuh kecil putrinya dengan penuh perasaan. Lalu gadis kecil itu beralih ke pelukan Satria, yang juga merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Sekali lagi Arfan merasa sesak yang tak tahu berasal dari mana. Melihat interaksi keluarga kecil di hadapannya, membuatnya menggigit bibirnya dengan keras. Arfan lalu menutup kaca mobil yang dia tumpanginya, dan memerintahkan kepada sopir untuk segera pergi dari sana. Arfan merebahkan kepalanya pada sandaran kursi empuk di belakangnya. Dia terkekeh pelan. Jangan sampai pikiranmu jadi bodoh gara-gara perempuan itu, Arfan. Batinnya meledos. Mama katanya udah nggak kerja, tapi pergi-pergi. Mana lama lagi? Kloteh Dikta dengan ekspresi yang lucu, saat mereka duduk di ruang tengah. Maaf, Sofia mengusap kepala putrinya dengan lembut. Tapi aku senang, soalnya sekolah tiap hari dianterin papi terus, ucap Dikta dengan polosnya. Oh ya? Sofia melirik sekilas ke arah Satria, yang duduk terdiam di sisi lain sofa. Dikta mengangguk dengan mulut yang dikerucutkan, lucu. Lalu dengan polosnya menceritakan hari-harinya bersama Satria. Bagaimana pria itu setiap pagi mengantarnya hingga ke depan gerbang sekolah, lalu menjemputnya pada siang hari saat sekolah usai. Bukankah itu manis? Satria sedang berperan menjadi seorang ayah bagi putri kecilnya. Dia bahkan rela menyerahkan pekerjaannya kepada Arfan, demi menggantikan dirinya menemani Dikta. Sofia mendelik. Caranya sungguh licik dengan mengambil hati Dikta. Batinnya Sofia nyureng. Sudah malam, ayo tidur. Ajak Sofia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 21.
Dikta menurut, lalu mengikuti langkah ibunya menuju ke kamarnya. Sofia menutup pintu kamar, setelah yakin anak kecil itu lelap dalam tidurnya. Lalu melangkah menuju kamarnya yang pintunya sedikit terbuka. Dia mengintip. Satria sudah berada di sana, mendahuluinya merebahkan tubuh tingginya di tempat tidur. Sofia merasakan hatinya sedikit berdebar. Dia enggan untuk masuk dan harus tidur satu ruangan dengan suaminya itu, karena masih merasa marah dan sakit hati. Tapi dia juga tidak enak dengan pikiran orang tuanya, yang akan melihat pemandangan kurang baik di antara mereka berdua. Sofia memutuskan untuk masuk. Satria nampak tak terganggu, pria itu telah memejamkan matanya, mungkin sudah tidur. Setidaknya mereka tidak harus saling bicara, pikirnya. Sofia naik ke tempat tidur dan merebahkan tubuhnya. Dengan jarak yang cukup jauh dari suaminya, yang telah lebih dulu berada di sana. Sofia memiringkan tubuhnya ke kiri memunggungi Satria, menutup seluruh tubuhnya hingga kepala dengan selimut. "Via?" ucap Satria memanggil. Sofia terdiam. "Aku tahu kamu belum tidur. Ayo kita bicara," ajak Satria berujar. "Aku sedang tidak ingin bicara." "Tidurlah, besok kamu bekerja, kan?" Sofia menjawab tanpa menoleh. "Via?" Satria mengulurkan tangannya untuk meraih pundak istrinya, namun dia bergeming. Sofia bangkit lalu membalikkan badannya menghadap Satria. "Urusan kamu sudah selesai dengan Lara?" tukar Sofia tiba-tiba dia bertanya. Satria terdiam. "Jika belum selesai, maka jangan dulu berbicara apapun denganku. Percuma saja semuanya hanya menjadi semakin rumit. Atau mungkin sebaiknya kita berpisah dulu. Baru nanti setelah kamu selesai dengan Lara, kita kembali." Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirnya, Satria terhenyak. "Apa kamu sedang meminta berpisah?" Bersambung.